Pemirsa, hari ini tim DVI Polri kembali mengidentifikasi 3 jenazah warga binaan yang tewas saat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Total warga binaan yang menjadi korban jiwa kebakaran menjadi 45 orang. Kebakaran hebat lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang terjadi Rabu dini hari lalu menjadi tragedi paling memilukan sepanjang sejarah kebakaran lapas yang pernah terjadi di Indonesia. 41 warga binaan meninggal terbakar hidup-hidup di penjara. 4 dari 8 korban yang mengalami luka berat meninggal setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, Banten. Sedangkan 74 orang alami luka ringan. Kini jumlah korban meninggal kebakaran lapas Tangerang menjadi 45 orang. Mereka merupakan warga binaan kasus narkotika. 2 diantaranya merupakan warga negara asing asal Portugal dan Afrika Selatan, serta 1 orang narapidana terorisme. Sementara 6 warga binaan masih dalam perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang. Kebakaran yang terjadi di Blok C2 diduga akibat arus pendek listrik. Lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang dibangun pada tahun 1972 ternyata tidak pernah memperbaiki instalasi listrik selama 49 tahun. Sedangkan daya listrik terus-menerus ditambah. Dalam konferensi pers pasca kebakaran, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyampaikan penyebab mengapa kebakaran lapas mengakibatkan banyak korban tewas. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepatnya. Dari seluruh korban meninggal, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri hingga hari ini baru berhasil mengidentifikasi 10 jenazah. Kepolisian telah menyerahkan jenazah teridentifikasi kepada pihak keluarga. Yasona juga menjanjikan uang santunan sebesar 30 juta rupiah bagi para narapidana yang meninggal dalam insiden tersebut. Ia menginstruksikan jajarannya untuk membantu pemulasaran jenazah hingga selesai. Kepolisian menyebut ada unsur pidana dalam tragedi kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Hingga kini Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyidikan untuk mengetahui siapa tersangkanya. Sebanyak 22 saksi diperiksa. Mereka adalah petugas yang bertugas pada waktu kejadian, warga binaan yang berhasil menyelamatkan diri, dan pendamping warga binaan. Rencana tindak lanjut ke depan, kita akan membuat melengkapi administrasi untuk memanggil kembali dalam rangka penyidikan untuk lakukan pemeriksaan. Kalau teman-teman tanya apakah sudah ada tersangka? Belum. Ya, tetapi sudah naik ke tingkat penyidikan. Jadi bukan lagi penyelidikan. Kalau kemarin penyelidikan kami masih mengundang untuk klarifikasi. Sekarang sudah panggilan resmi nantinya. Data Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mencatat sebanyak 28.241 warga binaan di seluruh Indonesia merupakan pengguna narkoba. Kalau Anda tanya apa capaian terbesarnya petugas lapas, itu sebetulnya bukan pembinaan, tapi supaya lapas tidak rusuh. Karena sesulit itulah mereka bekerja di dalam overcrowding. Jadi ketika saya ditanya tentang lapas, saya akan selalu bilang adalah petugas lapas ini adalah mereka yang bekerja dalam kondisi yang tidak ideal. Jadi siapa yang kemudian kita harus tanyakan? Nah, yang ditanyakan kan ini tadi ya, undang-undang narkotika kita mau dibawa kemana? Nah. Data lain ICJR menyebut dalam 3 tahun terakhir terjadi kebakaran di 13 lapas di Indonesia. 10 kebakaran yang terjadi dalam kondisi kelebihan kapasitas. Tidak cukup meminta maaf, peristiwa naas yang menewaskan 45 penghuni lapas juga memantik emosi publik dan mendesak agar Yasona Lawli mundur dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bukanlah tragedi pertama, namun paling mematikan. 12 Februari 2020,
Lapas Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara terbakar akibat ulah penghuni lapas kelas 2 Blok B yang sengaja membakar karena tidak terima 5 rekannya dihukum rantai oleh petugas. (11 April 2020, Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara terbakar karena kerusuhan antar narapidana yang disinyalir adanya diskriminasi dalam lapas. 11 Juli 2013, Lapas Tanjung Gusta Medan terbakar yang disebabkan kericuhan narapidana yang berkelahi akibat pemadaman listrik dan habisnya persediaan air. 5 orang tewas terdiri dari 2 sipir, 1 tahanan, dan 2 juru masak. 29 September 2019, Lapas Perempuan kelas 3 Palu, Sulawesi Tengah terbakar sekitar pukul 18 WITA. Kebakaran terjadi diduga karena 46 tahanan berusaha kabur dari lapas. Jika pembangunan lapas kembali pada wacana dan rehabilitasi warga binaan narkoba terus-menerus menjadi rencana, maka tak heran jika kondisi lapas tak kunjung ada perbaikan. Kafe pelanggar prokes disangsi tutup selama PPKM. iNewsroom kembali usai jeda.